Demikian guru besar yang kelima yang kita kukuhkan hari ini, dan guru besar terakhir yang kita kukuhkan untuk batch pertama karena SK-nya turun bersamaan ya. Yang di berikutnya itu SK-nya nyusul hanya itu. Jadi di batch pertama ini adalah Profesor Dr. Nisful Laila, Sarjana Ekonomi Master of Commerce. Silakan Prof. Joko membacakan kurikulum vitae beliau. Ya, siap Pak Rektor. Kurikulum vitae Profesor Dr. Nisful Laila, Sarjana Ekonomi Master of Commerce. Beliaunya dilahirkan di Sidoarjo 7 November 1971, lulus S1 dari Prodi Ilmu Manajemen Universitas Airlangga tahun 1996, lulus S2 dari Banking and Finance, the University of New South Wales, Australia, tahun 2006, lulus S3 Ilmu Ekonomi Islam, Universitas Airlangga, tahun 2018. CPNS tahun 1999, dicapai PNS-nya tahun 1999 juga. Asisten ahli tahun 2004, Rektor tahun 2007, Rektor Kepala tahun 2021. Beliaunya saat ini menjadi guru besar dalam bidang ilmu, keuangan dan perbankan Islam. Dengan SK Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia nomor 67827-M-07-2023 tanggal 5 Desember 2023 dengan jumlah angka kredit sebesar 854,9. Beliaunya sekaligus sebagai pengampu mata kuliah utama Manajemen Keuangan Islam, Manajemen Aset dan Liabilitas Syariah, Manajemen Portofolio dan Investasi Islam. Beliaunya mempunyai jumlah dokumen publikasi terindeks Scopus 30 dengan H-indeks 8. Demikian kami kembalikan ke Pak Rektor. Terima kasih. Profesor Dr. Nisful Laila, Sarjana Ekonomi Master of Commerce. Hari ini saudara dikukuhkan dan sekaligus diterima sebagai bagian dari keluarga besar profesor di lingkungan Universitas Airlangga. Untuk itu, saudara dipersilakan untuk menyampaikan pidato pengukuhan dengan judul Sukuk Negara sebagai Model Pembiayaan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia. Silakan, Profesor. Terima kasih, Pak Rektor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga, Rektor dan para Wakil Rektor Universitas Airlangga, Senat Akademik, Dekan dan Wakil Dekan Fakultas, Direktur dan Wakil Direktur Sekolah, Guru Besar di lingkungan Universitas Airlangga, dan hadirin serta undangan yang saya hormati. Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan nikmat dan taufik hidayahnya. Hingga hari ini kita semua diperkenankan hadir dalam keadaan tidak kurang suatu apa.
Dan semoga sholawat serta salam tetap terlimpah kepada junjungan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat yang setia. Amin ya rabbal alamin. Rasa hormat dan terima kasih saya haturkan kepada seluruh hadirin tamu undangan atas kesediaannya menghadiri sidang Universitas Airlangga dalam rangka pengukuhan saya sebagai guru besar Universitas Airlangga di bidang ilmu keuangan dan perbankan Islam. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan orasi dengan judul Sukuk Negara sebagai model pembiayaan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Hadirin yang saya hormati, Indonesia saat ini masih menghadapi beberapa isu krusial seperti kemiskinan, masalah pendidikan, dan ketimpangan pembangunan antar wilayah yang membawa Indonesia pada ketergantungan terhadap utang dalam beberapa tahun terakhir. Data Badan Pusat Statistik mencatat pada Maret 2023, sekitar 25,9 juta penduduk Indonesia hidup dalam kondisi miskin. Di sisi lain, kualitas sumber daya manusia masih perlu ditingkatkan, di mana saat ini proporsi lulusan perguruan tinggi hanya mencapai 10,15% dengan 7,99 juta pengangguran yang jumlahnya sayangnya semakin meningkat sejak pandemi COVID-19. Masalah ketimpangan ekonomi pun juga demikian, tetap menjadi isu sentral, terutama ketimpangan pembangunan antar wilayah dengan tingkat kemiskinan tertinggi yang masih ada di kawasan timur Indonesia. Berdasarkan pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945, setiap warga negara berhak untuk mengenyam pendidikan yang layak. Fasilitas pendidikan hingga saat ini, terutama di daerah-daerah, masih perlu ditingkatkan. Belum lagi jika kita membicarakan sumber daya manusia serta kecukupan kualitas guru yang masih memprihatinkan. Kualitas pendidikan adalah modal dasar yang dibutuhkan untuk menjadi sebuah negara maju. Saat ini, pertumbuhan ekonomi masih belum rata dan terpusat di Jawa, terutama di Jawa bagian utara. Pemerataan pertumbuhan ekonomi membutuhkan modal yang besar agar daerah tersebut menjadi sentra ekonomi yang memiliki infrastruktur yang memadai. Untuk menjawab ketiga isu tersebut, pemerintah membutuhkan sumber pembiayaan yang sangat besar. Seperti yang kita tahu, sumber APBN sendiri berasal dari pendapatan negara dan penerimaan pembiayaan. Pendapatan negara selama ini diperoleh dari perpajakan. Pendapatan negara bukan pajak, serta hibah. Sementara itu, sumber penerimaan pembiayaan APBN juga masih melibatkan hutang yang cukup besar. Hadirin yang saya hormati, dalam kurun waktu 8 tahun terakhir, belanja APBN semakin meningkat dari 1.800 triliun pada tahun 2015 menjadi 2.700 triliun pada tahun 2022. Kebijakan defisit anggaran menjadi instrumen yang digunakan oleh pemerintah selama ini untuk menstabilkan ekonomi. Namun, kebijakan tersebut membawa konsekuensi penggunaan utang sebagai tindakan counter-cyclical saat perekonomian mengalami perlambatan. Pemerintah menyatakan bahwa rasio utang masih dalam batas aman. Namun pada tahun 2022, rasio utang terhadap PDB Indonesia telah mencapai 39%, yang jika merujuk pada ketentuan International Monetary Fund, posisi rasio utang tersebut sudah melampaui batas aman, yaitu 35%. Saat ini sumber penerimaan pembiayaan APBN masih didominasi oleh penerbitan SBN atau surat berharga negara konvensional yang mencapai 5.700 triliun rupiah, di mana sekitar 17% diterbitkan dalam valuta asing. Sementara itu, nilai penerbitan sukuk negara hanya mencapai 1.400 triliun rupiah. Nilai ini tentu masih sangat kecil dibandingkan dengan SBN konvensional. Hadirin yang saya muliakan, pembiayaan yang bersumber dari utang, terutama utang luar negeri, tentu memiliki beberapa resiko. Setidaknya ada 3 resiko utama. Pertama, resiko perubahan nilai tukar, khususnya disebabkan melemahnya nilai tukar rupiah. Yang kedua, SBN adalah instrumen berbasis pembayaran kupon tetap sehingga akan menambah beban tetap pemerintah. Yang ketiga, jika sumbernya berasal dari utang luar negeri, maka sovereignty risk bisa terjadi. Dalam hal ini, kedaulatan pemerintah bisa mengalami ancaman karena pihak kreditor seringkali memaksakan klausul-klausul yang melemahkan posisi negara dalam perjanjian utang piutang tersebut. Dilihat dari kacamata ilmu ekonomi Islam, utang termasuk hutang negara yang di dalamnya terdapat pembayaran bunga. Menurut jumhurul ulama, instrumen tersebut mengandung riba yang dilarang keras dalam Islam.
sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Imran 130. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, lalu apa solusi yang bisa kita tawarkan untuk menghadapi dilema tersebut? Di satu sisi negara kita membutuhkan dana yang tidak sedikit, di sisi lain Islam melarang praktik riba. Pada kesempatan ini, izinkan saya membahas instrumen suku sebagai model pembiayaan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Suku adalah sertifikat yang merepresentasikan kepemilikan atas aset atau proyek investasi dengan tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah. Suku dinilai sebagai instrumen keuangan yang lebih aman karena harus didukung oleh underlying aset yang real, berupa aset dan kekayaan negara yang memiliki nilai ekonomis atau bisa juga berupa proyek pembangunan. Suku juga memiliki keistimewaan lain karena dapat ditawarkan kepada investor baik dalam maupun luar negeri. Bentuk akad yang berbasis risk sharing, serta perpindahan struktur kepemilikan aset atau proyek yang jelas menjadi pembeda utama antara suku dan utang. Sebagaimana kaidah al-ghunmu bil ghurmi yang memiliki makna bahwa keuntungan harus selaras dengan risiko dan risiko itu harus menyertai manfaat yang diperoleh. Fleksibilitas akad yang bisa digunakan dalam instrumen suku negara sangat bermanfaat dalam menciptakan jenis-jenis suku sesuai dengan peruntukannya. Hingga saat ini ada 8 suku negara yang diterbitkan di Indonesia dengan akad dan tujuan yang berbeda-beda. Selain itu, ada inovasi Green Suku yang diterbitkan untuk membiayai program-program yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan berdasarkan Green Financing Framework. Dari 8 jenis suku negara, 3 diantaranya telah diterbitkan dalam format suku hijau, yaitu suku global, suku tabungan, dan project-based suku. Sejumlah inisiatif yang telah mendapatkan dukungan pembiayaan melalui Green Suku mencakup proyek Sustainable Transportation, Resilience to Climate Change, Renewable Energy, Waste to Energy, and Waste Management, serta proyek sejenis lainnya. Hadirin yang saya hormati, mari kita sekarang bayangkan apabila instrumen suku yang bebas riba lebih berkeadilan karena berbasis risk sharing dan jauh dari spekulasi karena memiliki underlying aset yang jelas, lebih banyak lagi digunakan sebagai sumber pembiayaan pembangunan negara, maka masalah-masalah besar tersebut bisa diatasi. Misalnya, isu kemiskinan yang bisa diatasi dengan lebih banyak mengadopsi skema cash wakaf link suku, di mana wakaf tunai yang terkumpul dari masyarakat dapat diinvestasikan untuk membeli suku negara yang hasilnya bisa dimanfaatkan untuk program-program pengentasan kemiskinan, seperti program bantuan layanan kesehatan gratis bagi du'afa, program peningkatan gizi untuk anak-anak, program pemberdayaan UMKM, dan program-program bermanfaat lainnya. Untuk isu pendidikan, kita bisa diatasi dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemanfaatan project-based suku. Project-based suku ini adalah suku yang khusus digunakan untuk membiayai suatu proyek tertentu. Untuk pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana pendidikan, termasuk pembangunan gedung kuliah di kampus-kampus Islam Indonesia yang sudah dilakukan selama ini. Untuk pemberian beasiswa, bisa juga menggunakan cash wakaf link suku, termasuk pengiriman guru dan dosen ke luar negeri untuk peningkatan kualitas pendidikan. Selanjutnya, isu ketimpangan pembangunan bisa juga diatasi dengan memperbanyak pembangunan proyek-proyek strategis pemerintah dengan memanfaatkan semua seri suku negara seperti suku retail, suku tabungan, project-based suku, suku global, dan suku yang lainnya. Contohnya, proyek pembangunan jalan tol yang menghubungkan IKN dengan kota-kota di sekitarnya, sehingga IKN tidak menjadi mercusuar seperti yang ramai dibicarakan, tetapi memang bisa menghidupkan pusat perekonomian baru di Pulau Kalimantan. Contoh lain adalah jembatan Yotefa di Papua, jalur rel kereta api di Sumatera, dan di Pulau Kalimantan yang selama ini juga dibangun menggunakan suku negara. Hadirin yang saya hormati, dari penjelasan sebelumnya kita bisa melihat bahwa suku memiliki nilai-nilai universal yang manfaatnya bisa dirasakan bahkan oleh saudara kita yang non-muslim nun jauh di Irian Jaya sana. Dan itulah contoh Islam sebagai rahmatan lil alamin. Suku akan jauh lebih besar manfaatnya apabila menggunakan akad musyarakah yang berbasis partnership. Saat ini pemerintah masih lebih banyak menggunakan akad wakalah dan ijarah beserta turunannya. Jika pemerintah menerapkan akad musyarakah, maka semakin banyak lagi proyek yang bisa dikerjakan, karena akad tersebut melibatkan lebih banyak pihak, di mana hal ini bisa dimanfaatkan untuk menggandeng sektor swasta.
Kita ambil contoh, pemanfaatan suku dengan akad musyarakah dalam pembangunan aset wakaf di kawasan Bencoolen, Singapura untuk pembangunan gedung dan masjid. Selain itu, pemerintah juga bisa menerapkan inovasi suku Al-Intifa, yaitu bentuk suku yang memberikan investor hak untuk mendapatkan manfaat dari aset fisik atau proyek konkret yang didanai oleh suku tersebut, yang telah dikembangkan oleh negara Arab Saudi untuk mengembangkan aset wakaf. Contohnya adalah pada pembangunan Hotel Zamzam yang begitu megah di atas tanah wakaf Mekah. Hadirin yang saya hormati, suku menjadi investasi besar yang menarik bagi negara Timur Tengah karena mensyaratkan pemenuhan syariah compliance. Sebagai contoh, besarnya potensi investor Timur Tengah adalah penyelenggaraan Piala Dunia di Qatar tahun lalu, yang di mana tercatat modal yang dikeluarkan mendanai acara tersebut adalah 200 miliar US dollar atau setara dengan 3.000 triliun rupiah. Angka ini masih lebih besar jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan negara kita yang hanya 2.635 triliun rupiah. Artinya, mereka memiliki banyak dana yang bisa kita tarik untuk diinvestasikan melalui instrumen suku untuk pembangunan Indonesia yang lebih besar lagi. Terakhir, dengan memanfaatkan suku, kita berharap Allah SWT menurunkan rahmat-Nya dan melindungi negara Indonesia dari bahaya penggunaan sumber utang berbasis riba, sehingga Indonesia bisa menjadi negara yang baldatun, thayyibun, warabun, ghafur. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, sebelum mengakhiri pidato, izinkan saya mengucapkan banyak terima kasih. Pertama kepada Mas Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Mr. Nadiem Makarim yang mengesahkan SK Guru Besar saya. Kepada yang terhormat Rektor Universitas Airlangga, Profesor Dr. Muhammad Nasih, beserta para Wakil Rektor yang terhormat, saya ucapkan terima kasih. Kepada yang terhormat Ketua Senat Akademik Universitas Airlangga, Profesor Dr. Joko Santoso, Sekretaris Universitas Airlangga, Asosiat Profesor Dr. Koko Sri Mulyo, Direktur Sumber Daya Manusia, Profesor Dr. Endang Dewi Masito, dan tim penilai angka kredit Profesor Dr. Dwi Setiawan yang selalu fully support dalam pengusulan guru besar saya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Yang saya hormati, para pimpinan fakultas, dekan saya, my role model Profesor Dr. Dian Agustia, terima kasih Bu. Dan juga para wakil dekan, Dr. Wisnu Wibowo dan Dr. Rizky Serdadi yang telah banyak memberi bantuan. Kepada seluruh kolega asesor Lamemba, kolega para wakil dekan 3, kolega para wakil dekan 2, terima kasih atas tauladan. Semoga barakallah atas semua pengabdian kita. Yang terhormat semua kolega di Departemen Ekonomi Syariah, terutama Founding Parents Departemen Ekonomi Syariah, Profesor Dr. Suroso Imam Zazuli, matur nuwun rawuhnya, Prof. Bapak Haji Karyadi Mintaru, Bapak Haji Suherman Rosidi, Ibu Dr. Sri Kusreni, semoga amal beliau menjadi amal jariah. Kepada Ketua Departemen periode sekarang, Profesor Dr. Sri Herianingrum, Ketua Departemen periode sebelumnya, Profesor Dr. Raditya Sukmana yang selalu menyemangati saya untuk mengajukan guru besar. Terima kasih juga kepada staf wadik saya, Dr. Fatin Fadilah Hasib, Dr. Bayu Arifianto, dan Ibu Puji Sucia Sukmaningrum CIFP, beserta seluruh teman-teman Departemen Ekonomi Syariah yang fotonya ada di sana. Kepada seluruh teman-teman Tendik, Anda luar biasa, mari terus bersinergi dengan hati. Kepada seluruh mahasiswa, partner riset, terima kasih banyak, semoga sumbangsi kita dicatat sebagai amal jariah. Selanjutnya dengan setulus hati saya haturkan puji syukur kepada dan terima kasih yang tulus kepada kedua orang tua saya tercinta, Bapak almarhum Haji Usman Sanali, seorang pejuang veteran yang sederhana, dan Ibu almarhumah Haja Jaina, seorang full-time mother yang telah mendidik 10 anak-anaknya dengan penuh kasih sayang dengan doa yang tiada putus. Semoga Allah menempatkan kalian di jannahnya yang mulia. Kepada kedua mertua saya tersayang, Papa Mursyam, dan almarhumah Mama Merdi Yureta yang telah mendorong dan mendoakan saya sekeluarga dengan tulus ikhlas. Terima kasih yang tak terhingga. Ucapan terima kasih kepada suami saya tercinta, Associate Professor Dr. in Engineering, Febrilian Samupa, Master of Computer. He is the living library for me. Tempat saya bertanya tentang apa saja. Terima kasih atas cinta kasih, kesabaran, dan tauladan untuk menjadi dosen yang penuh dedikasi dan berjiwa akademik. Untuk anak-anak saya tersayang, Aurora Rafida Azmi, Azalia Sharifah Azmi, the sunshine of my life. Semoga Allah menjaga kalian untuk menjadi pribadi yang solih-solihah dan berguna bagi agama dan negara.
Ucapan terima kasih sebanyak-banyaknya juga saya sampaikan kepada supporting system saya yang luar biasa. Keluarga besar Bani Usman, keluarga besar Bani Mursyam, yang tak bisa saya sebutkan satu persatu saking banyaknya. Terima kasih buat sobat-sobat seperjuangan Sumatera 36A, Profesor Nurul Bariza, Profesor Muhammad Nafi, Associate Profesor Lina Puryanti, dan semua yang ada di foto ini. Tidak lupa asisten riset saya, Indah Rahmawati, Dr. Aam Rusdiana yang juga hadir, serta Dr. Himatul Holida. Last but not least, Jamaah Biadikal Khair yang menjadi wasilah untuk selalu berbuat kebaikan. Saya bersyukur berada di lingkungan yang istimewa ini. Serta kepada seluruh panitia hebat, saya ucapkan terima kasih banyak. Demikian, semoga pidato ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. To